Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du. Fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litangzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si mufti, si Usman, sekarang si Usman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Usman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan wa i'lan bi anna tariqatal lati fasad fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tak sembunyi-sembunyi karena dia takut nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Tuh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikhit thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah. Nah dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru thariqah. Nah, fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ilal haq wa ila adami du'awil farighah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbabid daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh thariqati wa ghairihim minal hasidin, katanya.
Nah, terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah, ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua. Gitu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Oh, membela, makanya dikatakan loyal, Pak. Loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayu antad guru. Nah, yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak. Karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antad guru ismi inda arbabid daulah walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, likai salimu minal mafasidi wa antadkuru ismi inda albabid daulati walanda fi Eropa fi Batawi lihaitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin. Dia menyampaikan karena ulama-ulama tariqah yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata mufti, itu orang-orang hasud, orang iri dengki. Dia menyatakan, meminta kepada pemerintah Belanda ini suruh disebarkan kepada setiap pemerintah Belanda yang menjajah di beberapa negara, dan itu catatannya harus memakai catatan Utsman bin Yahya. Itu catatannya, Gus. Nah, dia ini kenapa nulis begini? Yuriduna as-si'ayah ila halaki, katanya gitu. Karena kalau tidak dilawan, kata si mufti ini, kalau nggak dilawan, mereka ulama-ulama Toriko itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut, Pak. Udah ketakutan, minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih bahwa dia meminta perlindungan ke Belanda. Begini kalimatnya di 3 baris terakhir, walaula adulal walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrali al iqamatu bi Betawi, gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi, gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi, gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang gak punya malu ini sebenarnya. Nah gitu kan, makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi. Nyata sampai sekarang para habaib Ba'alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin, karena takut ketahuan dia. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyati, katanya, Pak. Mau ngapusi. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat, terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab, katanya. Kebaca sama kita, beleguk ya. Kita orang bodoh. Watas hiha hadri salabil afrenjiyah, atau menggunakan dengan bahasa Perancis, katanya. Dikiranya orang Indonesia bodoh-bodoh. Ini bocor. Awas, ini manuskrip yang bocor dari Belanda sudah ada di tangan Ponpes Unik. Awas, hati-hati. Sampai kapanpun, kalau secara karakter muftinya saja seperti ini, mengatakan bangsa kita justru sebagai gurur, ulama-ulama thariqah kita disebut orang-orang yang hasud, orang yang sesat, sampai kapanpun karakteristik ini gak akan pernah luntur dari duriah-duriahnya. Sama. Maka jangan salah, Syadziliyah yang dipegang oleh Habib Lutfi itu, kenapa Syekh Ibrahim bin Yahya dirubah? Kan begitu, sampai dirubah silsilah sanadnya, namanya dirubah.
Kemudian ada penggantian makom, ada. Nanti kita buka lagi. Ini grand design bahwa Ba'alawi, para habaib ini meneruskan estafetnya pemerintahan Hindia Belanda, titik. Karena dari mufti yang pertama Batavia sendiri, dia menggunakan mengatasnamakan agama. Dia kan ngomongnya begini, kalau tidak dilawan gitu kan bahasa dia, ini ulama-ulama tarikoh yang hasud ini, padahal kita tahu dalam sejarah itu yang mempopolopori itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Ini sanadnya Abu Yamamah Armin loh. Dalam tarikoh Tekian ini gak ada yang gak lepas dari Syekh Abdul Karim Banten. Makanya diasingkan Syekh Abdul Karim. Iya. Dia mengatakan ulama tarikoh kita ini sesat. Laisa bisawab. Berarti kan laisa bisawab itu tidak ada kebaikannya, bahkan minal hasidin. Nah, setelah dikirim surat ini, nih ada lanjutannya. Dengekeun sia, bahasa Bang Mujib kan begitu. Nih, catatan di dalam Geger Cilegon. Setelah si Mufti Batavia ini mengirim surat dengan sembunyi-sembunyi dan sekaligus mendoktrinlah pemerintah Belanda supaya nggak segan-segan melawan rakyat kita loh, bayangkan. Maka saya katakan mereka ini tertawa di atas tangisan Nusantara. Nih, akhirnya terjadi Geger Cilegon. Ingat, pasca Geger Cilegon di tahun 1888, ini misalnya sejarah. Kita baca. Ada 204 orang yang ditangkap dari kaum petani dan ulama. Ingat-ingat, ini di terakhirnya. Sebenarnya kalau secara kotak fisik, kan itu terjadi di bulan Juni. Tahun berapa itu? 88 ini. Nah, di akhir Juni, akhirnya mereka mengadu nih dengan Mufti Batavia. Memang ada anjuran yang harus ditangkap ini adalah ulama-ulamanya. Mereka tahu karakter ulama Nusantara, orang Nusantara ini petani semua. Kalau sama ulama kan tunduk, Pak. Maka dari petani dengan ulama-ulama yang berjuang pada waktu itu ada 204 yang ditangkap. Di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan, 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 tahun dan 20 tahun. Dan 11 orang dihukum mati. Kalau tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu gak akan terjadi ini. Karena dia mengatakan gak ada benernya tuh ulama tarikoh itu mereka gurur semua, akan merusak agama dan dunia. Kita orang Nusantara disebut perusak agama pada waktu itu. Maka pantas kalau sekarang dunianya banyak yang pemerintah togut ke kita, ulama-ulama kita ke celeng, pantas. Uang muftinya juga kayak gitu. Bahkan hukuman mati terhadap ke-11 orang tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantung pada tanggal 15 Juni 1889. Ngeri gak? Jadi di tanggal 15 Juni 1883, sebagian dari 11 orang ini dibawa ke tempat hukum gantung. Bayangkan ulama kita, nanti ada nama-namanya yang dihukum gantung itu. Nah, ini kan muncul potensi sampai seperti ini gara-garanya ada kitab yang namanya Manhajul Istiqomah karya Utsman bin Yahya sama kitab tadi apa namanya satu lagi tuh Al-Aniqah itu. Padahal kitab ini sudah ditegur keras oleh Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Banten, Syekh Junaid Betawi. Dia nerpes minta perlindungan kepada Belanda. Nah, ini kelihatan ini. Ya. Dan terdiri dari 5 pemberontak menurut mereka. Ingat-ingat kalimatnya, di masa pemerintahan kolonial Belanda gak ada satupun dari ulama kita yang dikatakan orang alim. Semuanya pemberontak. Menurut mereka pemberontak. 5 orang yang pertama kali dihukum gantung tahun 1889 pada tanggal 15 Juni dihukum mati, Pak. Masa nggak sadar-sadar orang Indonesia kalau kita tahu kayak gini. Terus kemudian dari 5 pemberontak menurut mereka bernama 1 Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Akhya dan Haji Mahmud, ini kiai. Pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar 4 minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Ke-6 orang yang berdiri di penggantungan, kan yang 5 sudah, yang 6-nya lagi adalah Dulmanan, Kiai Haji Dulmanan, terus Sakimin, Kiai Haji Hamim, kemudian
Nah ini nama-namanya ya. Nah orang-orang ini adalah murid-murid daripada Syekh Abdul Karim. Makanya kalau dilihat kan ada tuh di YouTube, cuma di YouTube kurang lengkap. Gimana? Syekh Abdul Karim itu begitu pulang ke Indonesia sebelum wafatnya Syekh Khotib Sambas, melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini, dia langsung memerintahkan 3 muridnya, 3 murid dari Syekh Abdul Karim yang ada di Banten untuk mengumpulkan massa lawan. Ini waktunya jihad. Walaupun perlawanan ulama kita kayak Ki Wasil banyak sampai Syekh Hasan Towil, perlawanan ulama kita disebut sesat, disebut gurur oleh Mufti Batavia di dalam kitabnya. Sudah ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid Betawi, dia malu, nervous, minta perlindungan kekuatan kepada Belanda. Siapa orang yang berani mengatakan dia bukan antek Belanda? Sah. Kalau saya katakan ini sah, bukan hanya antek tapi loyalitas dengan Belanda, pro dengan Belanda.